wabarakatuh. Pak Sahrudin, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Bapak, saya pun juga sehat ya Bapak. Masih semangat Bapak? Alhamdulillah masih sehat, semangat. Alhamdulillah. Bapak untuk hari ini benar ya Bapak akan melakukan coaching? Iya benar Bu. Oh iya Bapak. Bapak, hari ini juga saya akan menjadi observer atau pengamat dari proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Bapak, apakah Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach yang salah satunya adalah kemitraan, kemudian ada proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nanti saya harapkan prinsip-prinsip itu ada di Bapak nantinya dalam proses coaching. Kemudian untuk kompetensinya Bapak di coaching itu ada 3 Bapak. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga ada mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa Bapak. Sampai di sini Bapak sudah memahami Bapak? Insya Allah sudah Ibu. Baik Bapak. Dan saya nantinya juga akan berharap Bapak proses coaching itu nantinya Bapak akan menerapkan alur tirta. Alur tirta yaitu ada apa saja Bapak? Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana, tanggung jawab, aksi. Itu ya Bapak ya yang nanti akan Bapak lakukan, dan insya Allah Bapak sudah memahaminya ya Bapak ya. Insya Allah sudah Ibu. Oke, baik Bapak, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Baik Ibu, dalam proses coaching nanti ada 2 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali masalah coaching. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot Ibu dengan teknik rasa. Siap Bapak, itu keren sekali Bapak, nanti dimaksimalkan ya Bapak ya. Kemudian Bapak, dari kedua kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Yang spesial nanti yang akan Bapak kembangkan yang mana Pak? Dari 2 kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif Ibu, supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya sehingga coach bisa menemukan solusi Bu dari masalahnya nanti. Sedangkan untuk mengajukan pertanyaan yang bobot itu coach dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada dirinya sendiri Bu. Baik Bapak, sangat luar biasa ya Pak Sahrudin. Kemudian Bapak, yang terakhir Bapak, dalam hal indikator ketercapaian Bapak, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator capaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nantinya Bapak? Iya. Jadi indikator keberhasilan yang akan saya kembangkan Ibu adalah saya nanti bisa menerapkan alur tirta secara runtun Bu. Selain itu juga saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi permasalahan yang beliau temui seperti ini. Terima kasih Pak Sahrudin. Kiranya sampai di sini saja percakapan kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Oh iya Ibu. Ada apa ya? Iya, begini Pak, saya sudah kurang lebih 3 bulan ini saya pusing sekali terhadap satu murid saya ya, di mana satu murid saya ini seperti saya menghadapi ratusan murid, karena saya terkendala murid saya ini selalu berbicara tidak sopan, ya, atau dengan istilah mengeluarkan kata-kata kotor setiap hari. Itu sudah sering terjadi dulu ya? Iya, bukan sering lagi Pak Guru, tiap hari. Nah, terus apa yang dilakukan? Selama ini apa yang sudah lakukan untuk mengatasi?
Baik, untuk sementara yang saya sudah lakukan, yang pertama tentunya melakukan pendekatan ke anak tersebut, ya. Saya dekati, saya tanya baik-baik bahwa berbicara tidak sopan atau kotor itu dilarang atau tidak baik itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, kami di kelas membuat kesepakatan kelas, ya, yaitu salah satunya bunyi kesepakatan kelas kami yaitu mengucapkan kata-kata kotor itu, ya. Jadi di kelas anak-anak bukan dilarang, ya, maksudnya mengucapkan kata-kata kotor itu harus dengan kalimat-kalimat yang positif seperti itu, berbicara yang positif seperti itu. Itu yang saya sudah lakukan untuk sementara. Nah, Ibu, itu udah bagus sekali. Tapi selain itu ada Ibu yang sudah lakukan apa lagi Ibu sudah lakukan? Selain mungkin berkesempatan kelas, apa lagi Ibu sudah lakukan untuk mengajar jarak seperti itu? Yang selanjutnya tentu yang saya lakukan yang paling yang paling baik adalah yaitu menanyakan ke guru agamanya, karena berbicara tidak sopan atau kotor itu adalah mengenai karakter, ya, karakter siswa saya itu. Nah, yang paling mengena atau yang paling mengenal siswa mungkin di guru agama, mungkin saat pembelajaran agama, karena dengan adanya agama mungkin siswa tersebut berbicara kotor atau tingkah laku yang tidak baik itu minimal mungkin di pelajaran agama itu baik. Seperti itu yang saya tanyakan ke Pak Guru agama, saya berbincang-bincang, ternyata saat proses pembelajaran anak itu baik, sopan, maksudnya tenang seperti biasanya. Tetapi setelah keluar pembelajaran berbau dengan teman-temannya, kembali keluar lagi, apa yang sudah dia lakukan? Iya, itu sudah luar biasa sekali Bu, ya. Itu yang saya Ibu sudah lakukan. Dari kesepakatan kelas, berbicara dengan guru agama. Setelah itu lagi, ada lagi Ibu yang sudah berkonsultasi ke siapa lagi Ibu, sudah pernah Ibu lakukan untuk mengarahkan seperti itu? Iya, yang saya sudah lakukan juga sudah saya, insya Allah sudah 2 kali saya memanggil orang tua seperti itu. Nah, ternyata anak saya ini kurang di tidak ada perhatian seperti itu di rumah. Jadi ibu bapaknya itu pagi kerja, kemudian pulang sekolah, kadang di sekolah itu sudah sampai jam berapa belum dijemput, karena alasan kenapa saya tanya, ternyata di rumah tidak ada temannya. Nah, jadi pengawasan itu tidak ada sama sekali. Kemudian di rumah itu anak ini berteman dengan usia di atasnya, bukan sebayanya. Seperti jadi mungkin kalau kita amati di lingkungan, kalau anak usianya sudah bergaul di atasnya pasti berbicara ke apa ya, artinya hal-hal negatif, artinya apa yang dibicarakan kakak-kakaknya itu mungkin dia tiru seperti itu. Itu yang saya tanyakan ke orang tuanya, orang tuanya menjawab seperti itu. Sebenarnya sudah luar biasa sekali yang sudah lakukan ini, dari kesempatan kelas, menanyain guru agamanya, orang tua itu sudah luar biasa sekali. Nah Ibu, kira-kira apa yang dilakukan pengadilan seperti ini ke depannya supaya itu lebih baik lagi? Ya, baik. Rencana saya ke depannya, saya akan membuat jurnal penghubung. Rencana saya ini ya, akan membuat jurnal penghubung ke tiap harinya. Kegiatan si anak ini di rumah, hal positif apa yang dia lakukan, kemudian dia sudah berbicara sama siapa saja, kemudian berbicara tentang apa saja. Jadi itu setiap hari nanti akan dicetak. Kemudian saya selalu akan mengontrol dengan orang tua, dengan menelpon orang tua, apakah tadi yang dilakukan anak tersebut sesuai atau tidak, seperti itu. Memang tidak ada pengawasan, tetapi nanti saya akan menanyakan, kebetulan ada kakaknya seperti itu yang mengawasi dia, jadi saya akan menanyakan kakaknya, benar tidak di buku penghubung atau jurnal itu anak tersebut melakukan dengan yang dia catat. Itu kira-kira yang akan rencana yang akan saya lakukan. Luar biasa sekali rencana itu sangat luar biasa sekali. Itu kira-kira kapan untuk mau melakukan itu? Ya, insya Allah nanti hari Senin saya akan coba melakukannya. Sebelum saya melakukannya, mungkin saya akan bertemu dulu kedua orang tuanya, ya, saya akan panggil. Kemudian karena masalah ini, karena ini kan sangat riskan tentang karakter seperti itu, jadi supaya anak saya ini bisa mengetahui bertanggung jawab tentang buku penghubungnya itu, seperti itu. Jadi tidak kelewatan.
Minimal mungkin saya lihat dalam 1 minggu dulu apakah sudah terrealisasi atau tidak, seperti itu. Supaya sama-sama memiliki tanggung jawab antara si anak dengan orang tua mendampingi di rumah. Itu yang saya lakukan. Bagus sekali, itu luar biasa sekali. Dokter Ibu menjadi ibu yang sabar, supaya anak kedepannya menjadi lebih baik lagi. Iya, saya rasa mungkin yang Ibu lakukan sudah sangat luar biasa sekali. Mungkin saja ada lagi yang ingin diceritakan Ibu? Mungkin yang saya ingin lakukan selain yang tadi membuat buku penghubung kemudian itu, mungkin saya akan membicarakan dengan kepala sekolah. Nah, jadi rencana saya ini semoga kepala sekolah juga menyepakati seperti itu, apakah bisa terrealisasi atau tidaknya, seperti itu yang saya akan lakukan di siswa saya tersebut. Itu untuk perencanaan terdekatnya, itu yang saya akan lakukan. Mudah-mudahan yang apa yang direncanakan semua berjalan dengan lancar dan disetujui oleh kepala sekolah Ibu. Nah Ibu, ada lagi yang ingin Ibu ceritakan ke saya lagi untuk mengenai hal-hal yang ada di sekolah Ibu? Mungkin cukup sekian, itu saja permasalahan yang saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maya. Pak Sarudin tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya? Iya Ibu, benar sekali. Bagaimana Pak perasaannya? Alhamdulillah keluarga Ibu senang juga. Luar biasa sekali Pak Sarudin. Saya akan menyampaikan terkait hasil observasi yang telah saya lakukan ya Pak Sarudin ya. Iya Ibu. Apa yang Pak Sarudin telah lakukan tadi, ketercapaian indikator apa saat coaching tadi Pak yang sudah Bapak laksanakan? Baik Ibu, saat coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Ibu, berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach Ibu. Nah kemudian kompetensi inti yang saya sudah kembangkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali Pak Sarudin. Ini sama dengan catatan saya yang Pak Sarudin ya. Memang Pak Sarudin sudah melakukan beberapa teknik seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Selain itu Pak Sarudin, di catatan saya juga Bapak sudah menerapkan alur tirta Pak pada kegiatan coaching Bapak tadi. Seperti tujuannya sudah jelas, identifikasinya sudah baik, rencana dan tanggung jawabnya sudah semuanya Pak Sarudin. Kemudian Pak Sarudin untuk tindak lanjutnya bagaimana Pak Sarudin akan dilaksanakan nanti segera Pak? Insya Allah Bu, itu saya akan menerapkan bukan hanya di sini saja, tetapi nanti di sekolah, dan saya juga akan berbagi praktik baik kepada teman-teman itu. Iya Bapak, luar biasa sekali Pak Sarudin. Tetap semangat ya Pak Sarudin ya. Ya Pak, sangat luar biasa Pak proses coaching hari ini. Terima kasih Pak Sarudin. Sama-sama Ibu.